Pagi Glenda, pagi sahabat Miraset semua. Hari ini saya akan membawakan terkait data bulanan yang diberikan oleh PT Aspirasi Hidup Indonesia dengan ticker ACES. Itu di data bulan kemarin itu, di bulan Desember itu baru dikeluarkan di tanggal 20 kemarin. Mungkin bisa kita langsung mulai presentasinya. Ya, ini jadi sekilas terkait indikatif sales atau top line-nya dari S-Hardware. Jadi kalau misalnya kita ngelihat yang ada di kita kotakin di 12M24, itu tuh jadi kemungkinan tuh nanti full year akan mencatatkan 8,5 triliun dengan growth-nya sekitar 13%. Dan di bulan Desember sendiri itu mereka membukukan sekitar 911 miliar. Nah, dari memang tiap bulannya sendiri itu di Desember kenaikan yang signifikan dari bulan November ke Desember. Kemudian juga kalau misalkan secara year on year juga masih bertumbuh di low teens growth-nya yaitu 12,1%. Ini kalau misalkan kita ngelihat dari historisnya biasanya data indikatif sales itu tidak jauh berbeda dengan hasil nanti audited di full year report nanti. Biasanya dalam margin of error di bawah 5%. Untuk sekarang kalau misalkan kita ngelihat dengan pembukuan 8,5 triliun atau pertumbuhan 13% itu run rate terhadap kita forecast dan juga konsensus itu sekitar 99,4%. Jadi sesuai dari ekspektasi kita. Kemudian tambahan update dari Aspirasi Hidup Indonesia, mereka baru saja rebranding kemarin itu menjadi ASKO. Untuk tokonya sendiri mereka itu ada 12 new additional stores. Itu tuh sekitar pertambahan 26.000 square meter. Nah, pertambahan toko-toko ini kebanyakan di luar Pulau Jawa. Dengan rebranding ASKO ini pun mereka harusnya bisa menyelesaikan rebranding effort mereka hingga di first quarter 2025. Kemungkinan untuk kedepannya kita melihat sedikit di Januari nanti SSSG harusnya masih dalam high single digit. Kenapa? Dikarenakan ada beberapa launch promotion, rebranding effort, kemudian ada Chinese New Year. Harusnya Chinese New Year juga menambah foot traffic di mall serta juga adanya long weekend. Serta ditambahnya adanya brand-brand baru di toko Asko sendiri. Mungkin bisa kita next. Berikut adalah data-data same store same growth dari tiap toko itu di daerah-daerahnya sendiri di Jakarta, Java X Jakarta dan juga X Java. Untuk sekarang memang pertumbuhannya masih paling besar di luar Pulau Jawa. Itu sekitar 11,1%. Dan secara ditotalkan itu sekitar 8,8%. Di bulan Desember sendiri pun itu mencatatkan 7%. Memang karena di tahun lalu sebelumnya itu Desember 2023 adanya high base ya. Kita bisa ngeliat di 11,6%. Overall kalau misalnya kita melihat dengan adanya ekspansi ke second tier dan juga third tier city seperti yang kita bilang tadi, pertambahan toko pun masih di banyak di luar Pulau Jawa. Harusnya masih bisa menjaga SSSG-nya di sekitar mid to high single digit growth. Ini juga SSSG-nya masih outperforming dari full year 2023 kemarin yaitu sekitar 8,1%. Mungkin bisa next. Ya, jadi berikut adalah valuasinya sekarang. Kita memang melihat bahwa Asus sendiri tuh harus kemungkinan akan tetap di low teens untuk EPS growth-nya. Nah, untuk yang mendorong EPS growth ini ada beberapa hal. Tadi top line growth masih di low teens 13%. Kemudian ada pertambahan toko sekitar 20 grossnya dan 12 secara net. Kemudian juga ada rebranding effort. Kita memaintain multiple target kita untuk target price di 1250 itu di 22,5 kali PE untuk 2025. 22,5 kali PE itu merupakan minus 0,5 standar deviasi dari rata-rata 5 tahunnya. Mungkin sekian dari saya, bisa saya kembalikan ke Glenda. Terima kasih.